Minasan, ohayo gozaimasu. Hamare no Romato desu. Kita kembali lagi ke video pembelajaran. Nah, video pembelajaran kali ini kita akan belajar perubahan untuk kata kerja golongan ke-1. Seperti yang telah minasan ketahui, dalam bahasa Jepang itu kata kerja dibagi menjadi 3 jenis golongan ya. Dan masing-masing golongan perubahan untuk kata kerjanya itu berbeda. Tapi di video kali ini kita hanya fokuskan untuk golongan ke-1 saja ya. Golongan ke-1 saja. Nah, dalam level N5 itu sendiri ada 4 jenis bentuk perubahan kata kerja untuk golongan ke-1, kedua, dan ketiga ya. Nah, apa sajakah itu? Ialah bentuk T, bentuk ta, bentuk kamus, dan terakhir ialah bentuk nai. Atau dalam bahasa Jepangnya TK, TAK, JISHOKEI atau bentuk kamus, dan NAIKEI. NAIKEI. Oke, kita lanjut saja. Kita belajar mengenai bentuk perubahan yang pertama, yaitu ialah bentuk T. Bentuk T. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kita ubah dari kata kerja dasar ke bentuk T itu? Sebelumnya, kita harus mengetahui ciri-ciri kata kerja yang masuk ke golongan pertama. Ciri-ciri kata kerja yang masuk golongan pertama. Apakah saja itu ciri-cirinya? Yakni, ciri-ciri golongan pertama itu memiliki satu huruf vokal I sebelum mas ya. Satu huruf vokal I sebelum mas. Satu huruf vokal I ya, minasang, bukan huruf I, tapi satu huruf vokal I. Seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, kebetulan satu huruf vokal I sebelum masnya itu ialah I, Ci, Ri, Mi, Bi, Ni, Ki, Gi, Shi. I, Ci, Ri, Mi, Bi, Ni, Ki, Gi, Shi. Nah, masing-masing ciri tersebut bentuk T-nya itu berbeda. Yaitu untuk I, Ci, Ri, ya, bentuk T-nya ialah T. T. Double ya, minasang, vokalnya T. Lalu Mi, Bi, Ni, Ende. Mi, Bi, Ni, Ende. Lalu untuk Ki, IT. Ki, IT. Untuk Gi ada ID. Gi, ID. Lalu untuk Shi, Shite. Untuk Shi, Shite. Oke, sekarang kita langsung belajar ya, gimana caranya kita ubah dari kata kerja dasarnya itu langsung ke bentuk T. Kita ambil contoh di sini ada aimasu, yomimasu, kakimasu, oyogimasu, dan terakhir hana shimasu. Nah, gimana caranya kita ubah ke bentuk T? Yakni dari huruf vokal I sampai ke belakang, yakni sampai mas, ya. Dari huruf vokal I sampai ke belakang itu sekarang kita hapus atau anggap tidak ada, atau mungkin buang. Ya, dari satu huruf vokalnya I itu sekarang kita buang. Lalu kita lihat nih, ini kan satu huruf vokal I sebelum masnya itu kan ada I kan, I. Nah, sekarang kita lihat vokal I itu atau huruf I itu bentuk T-nya ialah T. Maka setelah dibuang, ya setelah dibuang menjadi at T. At T. Kita lihat ini ada yomimas. Satu huruf vokal I-nya itu sebelum mas ialah ada mi. Mi. Nah, sekarang kita lihat mi itu bentuk T-nya, nah, yakni ende. Ende. Maka mi sampai masnya itu kita hapus, ganti dengan ende. Yomimas, yonde.
yonde. Lalu ada kakimas, kakimas, ki, ki. Ki itu menempati ite. Ki itu bentuk perubahannya ite. Maka dari ki sampai ke belakang yaitu mas, ki mas ganti dengan ite. Kaki mas menjadi kaite. Kaite. Lalu ada oyogimas. Oyogimas. Gi. Gi itu bentuk T-nya ialah ide. Ide. Maka oyogimas dari gi sampai ke belakang kita buang ganti menjadi oyoide. Oyoide. Lalu yang terakhir ada hanashimas. Hanashimas. Si, si. Maka si itu bentuk T-nya ialah shite. Shite. Maka didapatkan hanashimas menjadi hanashite. Hanashite. Nah, dalam kata kerja golongan satu itu sendiri ada satu pengecualian. Ada satu pengecualian yaitu ikimas. Ikimas. Satu huruf vokal i sebelum mas itu kan ki ya. Sedangkan ki itu bentuk T-nya ialah ite. Ite. Maka harusnya ikimas itu menjadi ite kan atau iit. Tapi itu tidak berlaku seperti tersebut ya. Tapi menjadi ite. Ite. Jadi hanya ada satu pengecualian ya untuk ulangan pertama. Jadi ikimas itu bukan jadi ite tapi itte. Itte. Ya. Nah, minasang, apabila minasang sudah menguasai bentuk T-nya, maka akan dipastikan minasang pun pasti akan sangat mudah merubahnya dari kata kerja dasar ke bentuk ta itu sendiri. Karena perubahan dari kata kerja dasar, ke bentuk tanya itu sama seperti halnya minasang mengubah dari bentuk mas ke bentuk t-nya. Ya, sama saja bentuk perubahannya atau cara merubahnya pun sama saja. Bedanya apa? Vokalnya ya minasang. Kalau yang awalnya t, maka ini ta. Awalnya t, ini menjadi ta. Ya, semoga paham ya minasang. Oke, sekarang kita lanjut ke perubahan bentuk kamus atau jishokei. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari jishokei atau bentuk kamus? Karena gini minasang, apabila minasang mencari kosakata kata kerja gitu kan ke kamus, tapi masih dalam bentuk mas atau maskei, maka sampai kapanpun minasang tidak akan pernah menemukannya. Oleh karena itu, kita harus mempelajari bentuk kamusnya. Nah, baru kalau misalnya minasang sudah mengubah dari bentuk mas ke bentuk kamusnya, maka kosakata yang akan kalian cari atau minasang cari pasti akan ketemu. Karena minasang sudah merubahnya ke bentuk kamus itu tadi. Oke, tanpa basa-basi, kita ayo ubah dari bentuk mas ke bentuk kamusnya atau dari maskei ke jishokei. Bagaimana caranya? Nah, kita ambil contoh ini ada aimas. Aimas. Dan cara merubahnya pun kita gunakan tangga vokal. Tangga vokal. Ini ada a, i, u, e, o. Ini maksudnya vokalnya ya minasang. Vokalnya. Nah, ini kan ada aimas. Aimas. Nah, satu huruf sebelum emas itu kan menepati vokal i kan minasang. I. Vokal i. Nah, caranya masnya itu kita hapus terlebih dahulu. Masnya kita hapus terlebih dahulu. Lalu yang asalnya vokal i kita ubah atau turun satu langkah ke u. Turun satu langkah ke u vokalnya. Jadi yang asalnya
aimas menjadi au, au. Ya, gitu ya, ingat ya. Jadi pada saat diubah dari bentuk mas ke bentuk kamus, masnya kita hapus terlebih dahulu. Masnya kita hapus terlebih dahulu. Lalu vokal i-nya itu kita turunkan satu langkah ke vokal u. Jadi yang asalnya vokal i menjadi vokal u sesuai dengan golongannya ya minasang. Kenapa saya bilang sesuai dengan golongannya? Karena kita ambil contoh ini ada nani cimas. Cimas. Kenapa saya bilang sesuai dengan golongannya? Karena takutnya pada saat minasang mengubah kata kerja dari nani cimas ke bentuk kamusnya, ditakutkan menjadi nani cu. Nani cu. Contohnya deh, ada kosakata kata kerja itu tachimas. Tachimas. Sekarang kan masnya kita hilangkan. Nah, lalu vokal i-nya itu kita turunkan satu langkah ke u. Vokal u. Nah, ditakutkan minasang mengubahnya menjadi tacu. Tacu. Padahal bukan seperti itu ya minasang, itu salah. Nah sekarang kan ci itu menempati golongan tachitsu teto kan. Tachitsu teto. Nah, golongannya itu kan untuk vokalnya itu kan tsu ya. Tsu. Maka didapatkan bukan tacu tapi tatsu. Tatsu. Seperti itu ya minasang. Maka kita ubah ke vokal u-nya itu sesuai dengan golongannya. Gitu. Karena ci itu tadi kan menepati golongan tachitsu teto. Jadi kalau misalnya ada nani cimas, jadi nani tsu ya minasang, nani tsu, bukan tacu. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada yomimasu. Yomimasu. Masnya kita coret. Masnya kita coret. Lalu dari mi, dari vokal i, kita turunkan satu langkah ke vokal u. Yang asalnya mi menjadi mu. Mu. Jadi yang asalnya yomimas menjadi yomu. Yomu. Lalu ini ada kakimas. Masnya kita coret. Lalu ki kita turunkan satu langkah ke ku. Jadi kaku. Kaku. Lalu ini ada oyogimas. Oyogimas. Masnya kita coret dari gi ke vokal u. Jadi yang asalnya gi menjadi gu. Gu. Oyogimas, oyogu. Oyogimas, oyogu. Yang terakhir ada hanashimasu. Hanashimasu. Masnya kita coret. Lalu dari shi, vokal i, kita turunkan satu langkah ke u. Jadi su. Su. Hanashimas, hanasu. Hanasu. Nah, itu untuk bentuk kamusnya ya minasang atau jishokei. Semoga minasang dapat memahaminya. Oke, sekarang kita belajar ke perubahan kata kerja yang terakhir atau naikei. Naikei, bentuk nai ya. Seperti yang diketahui bahwa nai itu merupakan kata kerja negatif sederhana atau kata kerja negatif non formal. Sekarang bagaimana kita merubahnya? Kita ambil contoh ini ada yomimasu. Yomimasu. Sekarang masnya seperti biasa kita hilangkan. Ya, hilangkan. Lalu yang asalnya vokal i, kita naikkan satu tingkat ke atas ke vokal a. Jadi yang asalnya mi menjadi ma, ditambahkan nai. Ditambahkan nai. Jadi yang asalnya
yomimasu menjadi yoma nai. Yoma nai. Kita lanjut, ada kakimasu. Kakimasu. Masunya kita coret. Ki. Kita naikkan vokalnya ke atas menjadi ka. Ka. Kakimasu. Kakanai. Kaka ditambahkan nai. Kakanai. Ada selanjutnya oyogimasu. Oyogimasu. Masnya kita coret. Gi. Kita naikkan satu langkah ke atas. Ke A. Gi menjadi ga. Gi menjadi ga ditambahkan nai. Menjadi oyo ga nai. Oyo ga nai. Yang terakhir ada hanashimasu. Hanashimasu. Masnya kita coret. Shi. Kita naikkan satu langkah ke atas vokalnya ke A. Shi menjadi sa. Shi menjadi sa. Ditambahkan nai. Hanashimasu. Hana sa nai. Hana sa nai. Nah, minasang, di bentuk naikei atau bentuk nai ini ada pengecualian ya. Apabila sebelum masnya itu ialah huruf I, masnya itu huruf I, maka bukan menjadi a nai ya. Bukan menjadi a nai. Tapi I-nya itu kita coret, ganti dengan wa. Dengan wa ditambahkan nai. Ditambahkan nai. Ini hanya atau khusus untuk kata kerja ya, dimana sebelum masnya itu huruf I. Huruf I. Kita ganti I-nya itu dengan wa. Wa ditambahkan nai. Maka ini pun aimasu. Aimasu bukan menjadi aa nai ya. Bukan menjadi aa nai, tapi menjadi a wa nai. A wa nai. Lalu untuk pengecualian yang kedua ya, yakni arimaseng. Arimaseng. Sebelum masnya itu kan ada ri ya. Ri. Harusnya kan pada saat diubah kan ke a itu menjadi ara nai kan. Ara nai. Tapi tidak berlaku ya. Kalau untuk menyatakan arimaseng bukan menjadi ara nai, tapi cukup nai. Cukup nai. Oke. Sekian penjelasan mengenai perubahan untuk kata kerja golongan pertama. Semoga minasang dapat memahaminya dengan baik. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di komentar ya minasang. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Sayonara.